Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa dengan NIM 204201756 kelas 3 EPGMI dengan mata kuliah Psikologi Belajar. Di sini saya akan menjawab soal UTS Psikologi Belajar. Baik, yang pertama yaitu apakah yang dimaksud dengan psikologi dan psikologi belajar? Psikologi adalah seorang ahli dalam ilmu psikolog yang berfokus pada pikiran dan perilaku seseorang, yang mana dijelaskan dalam Quran surat Fussilat ayat 53. Terus apa yang dimaksud dengan psikolog belajar? Psikolog belajar adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip perilaku manusia dalam penerapannya bagi belajar dan pembelajaran, yang mana dikutip dalam sumber silabusweb.id. Yang kedua yaitu apakah manfaat mempelajari psikologi belajar dan metode apa saja yang diterapkan pada psikologi belajar. Dikutip dari sumber Asik Belajar, ada beberapa manfaat mempelajari psikologi belajar, yaitu yang pertama, dapat memperoleh ilmu pengetahuan tentang hakikat siapa anak didik dan pengetahuan tentang belajar. Terus yang kedua, dapat diperoleh ilmu pengetahuan tentang prinsip-prinsip, metode-metode, dan ciri-ciri khas perilaku belajar individu anak. Yang ketiga, dapat diperoleh ilmu pengetahuan bahwa berbeda sebagai individu dalam belajar. Yang keempat, dapat diperoleh ilmu pengetahuan tentang belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan yang terakhir, dapat memperoleh bahwa pembawaannya adalah potensi anak yang tersedia. Selain ini, adapun metode-metode yang dapat diterapkan dalam psikologi belajar, yaitu yang pertama metode eksperimental, yang kedua metode kuestionare, yang ketiga metode klinis, yang keempat metode case study, yang kelima metode introspeksi, yang keenam metode ekstrospeksi, yang ketujuh metode proyeksi, yang kedelapan metode genetik, dan yang terakhir yaitu metode tes. Yang ketiga yaitu mengapa perkembangan dan belajar tidak dapat dipisahkan. Perkembangan dan belajar adalah sebuah fase kehidupan yang timbul secara alami bagi setiap insan. Jadi, perkembangan dan belajar tidak bisa dipisahkan dalam diri manusia. Dengan seiring berjalannya waktu, maka perkembangan akan terus terjadi hingga akhir hayat karena sifatnya terjadi terus-menerus. Perkembangan merupakan dampak dari kegiatan belajar manusia, entah itu dari pengalaman maupun kematangan. Yang keempat yaitu apa pengertian belajar dan ciri-cirinya. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 tentang bahwa Tuhan akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Terus ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar itu yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Yang keempat, perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. Yang kelima, perubahan mencangkup seluruh aspek tingkah laku. Dan yang terakhir, perubahan belajar bukan bersifat temporer. Nomor 5 yaitu pada pembelajaran tema cita-citaku kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah
aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa untuk belajar tema tersebut, serta usaha apa yang dapat dilakukan siswa supaya efisien dalam belajar. Aktivitas yang dapat dilakukan pada tema cita-citaku kelas 4 MI yaitu dengan melakukan kegiatan mengamati, membaca, berdiskusi, puisi, dan juga berlatih. Kemudian adapun usaha yang dapat dilakukan agar siswa belajar dengan efisien dikutip dari Sumercon Bekasi. Usaha belajar agar efisien yaitu yang pertama, membuat suasana belajar menjadi nyaman. Yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Yang ketiga, belajar bersama. Yang keempat, belajar dengan praktek. Yang kelima, belajar rutin tapi jangan terlalu lama-lama. Dan yang terakhir, mengerti bukan menghafal. Baik, itulah jawaban yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.